Sejumlah senjata kiriman Amerika Serikat, Inggris, dan juga negara-negara Fakta Pertahanan Atlantik Utara yang disimpan militer Ukraina hancur lebur dihantam rudal Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi serangan yang diarahkan ke Pusat Logistik Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU di dekat kota Lviv, Ukraina. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan 16 target yang merupakan fasilitas militer Ukraina berhasil dihancurkan. Selain pusat logistik, rudal Angkatan Bersenjata Federasi Rusia juga melibas 2 markas unit pasukan, 2 pusat kontrol, dan sejumlah basis personil dan peralatan militer Ukraina. 16 target lagi terkena rudal presisi tinggi termasuk 2 titik kontrol, 2 markas unit pasukan Ukraina, dan tempat konsentrasi personil dan peralatan militer, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Serangan dahsyat rudal Rusia ini menghancurkan banyak senjata yang baru saja diterima militer Ukraina dari Amerika, Inggris, dan juga negara-negara NATO dalam 6 hari terakhir. Tak hanya itu, pasukan dirgantara Rusia juga disebut Konashenkov telah menyerang 84 fasilitas militer Ukraina. Satu di antaranya adalah pabrik hulu ledak nuklir taktis Tochka-U, 47 area konsentrasi pasukan, dan 22 posisi artileri militer Ukraina. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, Amerika kembali mengirim bantuan senjata kepada Ukraina mencapai nilai 800 juta dolar atau setara dengan 11,5 triliun. Dengan menggunakan 4 pesawat, Amerika mengerahkan sejumlah helikopter MiL Mi-17, kendaraan personil lapis baja Howitzer 155 mm, dan ribuan rudal anti-tank serta amunisi. Depot senjata bantuan AS di Ukraina hancur di bom Rusia, 200 tentara diklaim tewas. Depot amunisi Ukraina yang berisi senjata yang dipasok oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa hancur dalam serangan di dekat wilayah Odessa, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Hingga 200 militan tewas ketika pasukan Rusia menggunakan senjata presisi tinggi untuk menargetkan titik penempatan sementara di wilayah Zaporizhia, menurut pernyataan Kementerian Rusia. Senjata presisi tinggi juga telah menghantam posisi Batalion Brigade Udara ke-81 AFU dekat Dolina, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 60 personel telah lumpuh serta 7 kendaraan lapis baja dan 1 depot amunisi. Pasukan Rusia menghancurkan 7 pos komando, 5 depot amunisi, dan 2 tangki bahan bakar, kata kementerian itu. Seraya menambahkan bahwa 4 rudal balistik Tochka-U dan juga 5 roket sistem roket peluncur ganda Uragan telah dicegat. Secara total, 257 pesawat Ukraina dan 143 helikopter, 1.568 drone, 356 sistem rudal anti pesawat, 4.106 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 759 sistem peluncuran roket ganda, 3.160 artileri dan mortir lapangan, serta 4.392 unit kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Menurut angka PBB, 5.110 warga sipil telah tewas di Ukraina sejak perang dimulai pada 24 Februari. Sementara lebih dari 15 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan lebih dari 8,4 juta melarikan diri ke negara lain. Ukraina akui senjata barat tetap tidak akan mampu atasi Rusia. Komandan Logistik Kementerian Pertahanan Ukraina Brigadir Jenderal Volodymyr Karpenko mengatakan, suplai senjata Amerika Serikat dan juga North Atlantic Treaty Organization sudah tidak mampu mengatasi dan menghadapi operasi militer khusus Rusia sejak Kamis 24 Februari lalu. Volodymyr Karpenko saat diwawancarai media asing di Kiev, ibu kota Ukraina, dikutip media berbahasa Mandarin yaitu Sohu.com, Weballapp.com, dan juga 163.com pada Sabtu mengatakan militer Ukraina sudah kehilangan 50% persenjataan termasuk sekitar 400 tank dan 700 Icon artileri. 1.300 kendaraan lapis baja sudah hancur. Volodymyr Karpenko mengatakan, suplai senjata dari Amerika Serikat dan NATO hanya bisa mencukupi sekitar 10% hingga 15% kebutuhan ideal Ukraina untuk menghadapi Rusia, termasuk sekitar 400 tank dan juga 700 Icon artileri. 1.300 kendaraan lapis baja sudah hancur. Volodymyr Karpenko mengatakan suplai senjata dari Amerika Serikat dan NATO hanya bisa mencukupi sekitar 10% hingga 15% kebutuhan ideal Ukraina untuk menghadapi Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina juga telah berubah menjadi perang gesekan, namun sebaliknya Rusia menggunakan Ukraina untuk mengkonsumsi senjata dan peralatan dari Eropa dan Amerika Serikat dan menggunakan pengepungan 36 titik pengepungan. Dengan pengintaian, perang modern, dan serangan presisi, Rusia memiliki keunggulan udara lengkap. Amerika Serikat dan Eropa juga tidak dapat melacak sumber senjata berat, dan tentara Ukraina sendiri tidak memuaskan. Sekarang bantuan nominal dari 40 miliar dolar Amerika Serikat, Ukraina membutuhkan 5 hingga 8 miliar per bulan, di mana situasi ini juga telah mengubah bantuan Eropa dan Amerika Serikat menjadi jurang maut, dan kepercayaan serta kesabaran di Ukraina dan juga dukungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mungkin telah turun 50%. Di mana ketika konflik antara Rusia dan Ukraina berlanjut dan Barat terus menyediakan senjata berat untuk Ukraina, anggota Parlemen Eropa dan juga mantan Menteri Luar Negeri Polandia Sikorski mengusulkan agar Barat juga dapat menyediakan senjata nuklir untuk Ukraina dengan mengatakan bahwa Barat memiliki hak untuk melakukannya. Situasi di Rusia dan juga Ukraina telah menjadi tren yang bertahan lama dan tekanan terhadap Eropa meningkat.
Bantuan Polandia ke Ukraina menempati urutan terdepan di Eropa dan tampaknya telah kehilangan akal. Di hadapan 6.850 senjata nuklir, S-500 sistem pertahanan dan rudal supersonik ke Rusia, negara dengan kedalaman strategis memiliki jadwal untuk menyerang 3 negara Eropa. Berlin yang menjarak 600 km dihantam bom nuklir hanya dalam 106 detik, dan Paris yang lebih jauh terkena bom nuklir dalam waktu 200 detik. London yang jaraknya hampir sama dengan Paris akan dihantam bom nuklir dalam 202 detik. Politisi Polandia juga telah membuat ancaman seperti itu tanpa belajar dari sejarah kedua perang dunia diprovokasi oleh negara-negara kecil. Justru karena orang-orang seperti Sikorski, menurut web.peopleapp.com, sohu.com, dan 163.com perlu tidak hanya untuk membebaskan Ukraina dari ideologi Nazi, tetapi juga untuk mendemilitarisasinya, memastikan status negara bebas nuklir. Usulan Sikorski tidak berbeda dengan wacana mengirim rudal ke Rusia dan operasi militer khusus Rusia lebih sah. Berbagai tanda menunjukkan bahwa Ukraina dan Polandia adalah negara paling terpukul oleh nazisme di Eropa. Politisasi dan juga politisi Polandia bermulut terbuka dan sangat provokatif. Arogansi menempatkan Polandia di garis depan krisis. Jika situasi di Rusia dan Ukraina semakin memburuk, bencana berikutnya kemungkinan adalah Polandia.